Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Gasi, bahas sinema. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film drama action Korea Selatan yang diangkat dari novel Jepang yang berjudul Blood of Policeman karya Joe Sasaki. Kisah ini mengungkap sisi lain dari kepolisian yang menghadapi beragam kasus dengan berbagai metode penyelesaian yang berbeda. Inilah The Policeman Leonard. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang berusaha mencari temannya yang meminta pertolongan melalui ponsel beberapa waktu yang lalu. Namun sesampainya di tempat yang disebutkan, sang teman ternyata sudah tewas dengan bersimbah darah. Insting polisinya mencurigai orang yang berpapasan dengannya sebelum sampai ke TKP. Dia segera berlari kembali untuk mengejar orang yang ia maksud. Ternyata tersangka itu berhasil meloloskan diri. Beberapa waktu setelah itu, seorang polisi muda sedang mengejar tersangka pengedar narkoba. Ketika si tersangka hampir berhasil meloloskan diri, sebuah lemparan batu mengenai bahunya. Ternyata ada polisi lain yang melemparinya dengan batu dari bawah gedung itu. Si tersangka itu pun akhirnya berhasil ditangkap. Namun sayangnya kedua polisi itu tak cukup bukti. Kedua polisi tersebut adalah Choi Min-jae dan detektif Son Byung-sik. Detektif Son mengintimidasi tersangka agar mengakui perbuatan yang dituduhkan padanya. Min-jae yang masih pemula tentu saja tak nyaman melihat kekerasan itu dan berusaha menahan detektif Son. Tapi detektif Son tak peduli dan menghajar tersangka hingga dia mengakui kalau barang yang ditunjukkan sang detektif adalah miliknya. Beberapa hari kemudian persidangan tersangka pun digelar. Choi Min-jae dihadirkan sebagai saksi dalam penangkapan itu. Min-jae yang masih lugu tak berani berbohong dan mengakui bahwa tersangka itu ditangkap paksa dan diintimidasi sehingga terpaksa mengaku. Hal itu membuat pengacara mempunyai peluang membebaskan tersangka karena adanya intimidasi dari polisi. Son Byung-sik menjadi marah sekali. Setelah itu, seorang poluan memberitahu Min-jae bahwa ada dua orang provos yang mencari Choi Min-jae. Ternyata yang mencarinya adalah detektif Wang In-ho, kepala divisi provos dari daerah pusat. Mereka datang menemui Min-jae untuk memintanya membantu melakukan penyelidikan internal terhadap detektif Park Kang-yoon. Min-jae berusaha menolak karena menurutnya itu bukanlah tugasnya sebagai polisi biasa. Namun detektif Wang mengatakan bahwa seorang polisi sudah tewas dalam kasus ini. Hal itu membuat Min-jae menghentikan langkahnya dan melihat dokumen tersebut. Detektif Park Kang-yoon adalah kepala divisi investigasi di kantor pusat. Dia mempunyai jaringan intel yang luas, bahkan sampai pada para gangster, bandar narkoba, dan perjudian. Detektif Park banyak berhasil dalam penangkapan-penangkapan tunggal sehingga Detektif Wang mencurigai bahwa Park Kang-yoon didukung oleh sebuah kelompok tertentu yang mengambil keuntungan. Sebelumnya, kepolisian pusat mengutus Sersan Lee Min-ju untuk menyelidiki Park Kang-yoon, tapi dia terbunuh beberapa waktu yang lalu. Mayat polisi yang diperlihatkan di awal film tadi adalah Sersan Lee Myung-ju yang dibunuh oleh orang tak dikenal tersebut. Detektif Wang memilih Choi Min-jae dalam tugas ini karena dia memiliki darah keturunan polisi dari kakek dan ayahnya. Sehingga Wang In-ho yakin bahwa Choi Min-jae tak akan mengkhianati kepolisian Korea Selatan. Detektif Wang juga menawarkan akan memberikan laporan rahasia terbunuhnya ayah Choi Min-jae ketika bertugas, jika Min-jae mau melakukan tugas ini. Sesampainya di rumah, Min-jae teringat dengan aksi terakhir ayahnya. Ketika itu seorang gadis kecil dijadikan sandera. Sang ayah menawarkan diri menjadi sandera menggantikan gadis itu. 날 대신 잡아. 행왔어야. Namun akibatnya sang ayahlah yang terbunuh dalam kejadian tersebut. Di hari pemakaman ayahnya, kepala polisi datang langsung menemui Min-jae dan memberikan sebuah peluit yang selalu dibawa oleh ayah Min-jae sewaktu bertugas. Akhirnya Choi Min-jae menelpon Wang In-ho
dan menerima tugas yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, mereka pun membicarakan detail tugas yang harus dilakukan Choi Min-jae. Tim provos memiliki sebuah foto yang dicurigai sebagai Park Kang-yoon yang sedang menerima sebuah koper dari seorang mafia bernama Cha. Tapi karena sosok yang dicurigai itu tidak kelihatan wajahnya, maka foto itu tak bisa dijadikan bukti. 박강현 팀으로 배정됐다. 명심해. 노출돼. Setelah itu Choi Min-jae disusupkan ke dalam kesatuan investigasi di bawah pimpinan Park Kang-yoon. Sebagai orang baru di kesatuan, ditambah usianya yang tergolong muda, maka Min-jae mengalami perpeloncoan oleh anggota-anggota senior yang lain. Ketika Park Kang-yoon datang, dia memerintahkan Choi Min-jae ikut dengannya. 최민재는 내 조언으로 한다. Mereka bertujuan menemui seorang di distrik Cheongdam. Di perjalanan, Park Kang-yoon melarangnya menggunakan kebiasaan polisi. Kang-yoon juga mengatakan bahwa dia mengenal mendiang ayah Min-jae sebagai polisi yang baik. Sesampainya di Cheongdam, mereka menuju sebuah toko furniture dan menemui pemiliknya yang bernama Kwon Ki-an. Di sana, Choi Min-jae menemukan bahwa Kwon melakukan pemalsuan identitas yang digunakan untuk pembobolan rekening. Min-jae langsung memborgol Kwon yang juga memiliki jejak penggunaan narkoba di tangannya. Namun, Park malah meminta Choi Min-jae meninggalkannya berdua dengan Kwon Ki-an. Walaupun heran, Choi Min-jae terpaksa mengikuti perintah atasannya. Setelah Park keluar dari toko itu, dia mengatakan pada Choi Min-jae bahwa mereka tidak perlu menangkap penjahat kecil. Lebih baik menggunakan mereka sebagai informan untuk menangkap kejahatan yang lebih besar. Choi Min-jae diam-diam mengumpulkan bukti untuk menyelidiki Park. Dia mengambil foto-foto Park Kang-yoon yang mungkin bisa dicocokkan dengan foto yang ditunjukkan detektif Wang. Dia juga memasang alat pelacak di mobil Park. Ketika dia mencoba mencocokkan foto-foto yang dia ambil dengan foto orang yang dicurigai itu, ternyata kecocokannya mendekati nilai 90%. Hampir bisa dipastikan bahwa orang tersebut memang Park Kang-yoon. Suatu hari Park Kang-yoon menyuruh Min-jae ke rumahnya. Dia kaget melihat apartemen yang cukup mewah untuk gaji seorang polisi. Park menyuruh Min-jae mengganti pakaiannya dengan setelan formal. Ketika mengganti pakaian, dia melihat bahwa Park memiliki koleksi jam tangan mahal dan pakaian branded. Choi memotret barang-barang itu dengan kamera ponselnya. Ketika Park muncul dan memberikan sebuah arloji pada Choi, dia berusaha menyindir Park dengan mengatakan bahwa gajinya sebagai polisi tak akan cukup untuk membeli jam tangan itu. Namun, Park Kang-yoon mengatakan semua itu adalah pemberian para petinggi untuk mensupport pekerjaan mereka. Dengan alasan ingin mengganti dasinya, Choi Min-jae kembali memeriksa isi lemari Park Kang-yoon. Di sana, dia menemukan sebuah sepatu yang sama persis dengan sepatu yang dipakai orang di foto yang ditunjukkan detektif Wang. Dia juga mencoba masuk ke ruang kerja Park dan memotret ruangan itu sebagai petunjuk berikutnya. Setelah itu, Park mengajak Min-jae berkeliling untuk mengumpulkan data tentang Na Yong-bin. Dari seorang tukang servis keliling yang merupakan salah satu informan Park. Dia mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu sebuah mobil Cha dirampok. Perampokan itu dicurigai adalah perbuatan kelompok Na Yong-bin sebagai peringatan pada Cha. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Cha bekerja sama dengan Yakuza Jepang dalam menjalankan bisnis kotornya. Di rumah Min-jae mulai menyusun data-data yang dikumpulkannya tentang Park Kang-yoon. Tiba-tiba alat pelacak yang dipasang di mobil Park memberikan sinyal ke ponsel Min-jae. Choi Min-jae segera mengikuti titik yang ditunjukkan alat itu sehingga dia sampai di sebuah hotel. Dia melihat Park Kang-yoon bertemu dengan seorang di restoran hotel. Choi Min-jae mencoba menggunakan airbag-nya untuk dijadikan alat penyadap dan meminta seorang pelayan meletakkannya di meja Park Kang-yoon. Dia bisa mendengar hal yang dibicarakan Park dengan orang itu. 박 반장의 싹을 잘라야지. 네. Namun sayangnya si pelayan menjadi gugup dan ketiganya menumpahkan air sehingga merusak airbag tersebut. Choi Min-jae tak lagi bisa mendengar pembicaraan mereka. Keesokan malamnya Choi mencari data dari orang yang ditemui Park Kang-yoon di hotel itu. Ternyata dia adalah seorang petinggi kepolisian di kantor pusat. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari Park yang mengajaknya ke suatu tempat. Park Kang-yoon menemui Kwon Ki-an dan meminjam sejumlah uang. Kwon juga memberinya sebuah kacamata yang dilengkapi kamera pengintai sebagai hadiah.
Kemudian mereka menuju sebuah klub malam milik Na Yongbin. Di tempat parkir, Park mengatakan bahwa mereka ke sana adalah untuk menangkap tersangka pembunuh Sersan Lee Myung-ju. Park lalu memberikan kacamata pengintai yang diberikan Kwon pada Min Jae. Lalu mereka pun siap beraksi. Di pintu masuk, mereka dihalangi oleh pengawal tempat itu karena tak memiliki undangan. Namun Min Jae merupakan ahli bela diri dengan mudah menjatuhkan pengawal tersebut. Park Kang-hyun lalu memberikan kantong uang yang dipinjamnya pada pengawal itu sehingga mereka diizinkan masuk. Sesampainya di dalam, Park menyuruh Min Jae untuk mencari orang yang memiliki bekas luka di telinga kanannya. Sementara dia mendatangi Na Yongbin untuk ikut bermain poker. Min Jae naik ke lantai 2. Di sana dia bertabrakan dengan seorang pelayan. Namun ketika dia membantunya, Min Jae melihat bekas luka di telinga kanannya. Ketika Min Jae memperlihatkan foto Lim Myung-ju yang terbunuh, si pelayan itu berusaha melarikan diri. Choi Min Jae berusaha menangkapnya sehingga mereka berdua terjatuh dari lantai 2. Park Kang-hyun melihat kejadian itu segera bergerak menangkap pelayan yang bernama Lee Man-sok tersebut. Tapi ketika hendak keluar dari klub, para pengawal Na Yongbin menghalangi mereka. Choi Min Jae dengan cepat menjatuhkan seorang pengawal yang berusaha mendorongnya. Melihat kejadian itu, Na Yongbin datang dan menghentikan para pengawalnya. Dia tentu saja tak ingin aktivitas klubnya terganggu oleh insiden itu. Dia pun membiarkan kedua polisi tersebut membawa Lee Man-sok. Sesampainya di kantor polisi, si pelayan mengaku telah membunuh Lim Myung-ju karena ingin merampoknya. Hal itu cukup mengherankan bagi Park Kang-hyun. Beberapa hari kemudian, Park Kang-hyun mengajak Choi Min Jae menonton pertandingan speedboat. Ternyata mereka juga mengikuti taruhan di permainan itu dan berhasil memenangkannya. Uang kemenangan taruhan itu dipakai Park Kang-hyun untuk melunasi hutangnya kepada Kwon tempo hari. Hal itu membuat Kwon keluar dari kecurigaan Choi Min Jae. Suatu hari ketika mereka sedang memancing, Choi Min Jae menanyakan tentang ayahnya pada Park Kang-hyun. Ternyata Park adalah bawahan ayah Min Jae yang bertugas menjaga daerah ketika terjadi penyanderaan itu. Park juga mengatakan bahwa dia amat kagum pada Sersan Choi Dong-soo yang amat memperhatikan bawahannya. Pada suatu siang, Park Kang-hyun disergap oleh tim provos di parkiran dekat apartemennya. Detektif Wang lalu memaksa untuk menggeledah apartemen Park. Mereka menemui sebuah berangkas di ruang kerja Park Kang-hyun. Ternyata berangkas itu hanya berisi sebuah kontrak. Namun detektif Wang tetap membawa Park untuk diperiksa lebih lanjut. Di ruang interogasi, detektif Wang mempertanyakan siapa yang mendanai Park Kang-hyun. Tapi Park Kang-hyun tidak takut pada detektif Wang. Dia malah menuduh Wang In-ho yang bersekongkol dengan seorang untuk menjebak para polisi yang melaksanakan tugasnya dengan baik. 대장님, 뭣도 아니면서 경찰인 척 열심히 자기 일하는 다른 경찰 뒷공문이. Tak lama kemudian Wang In-ho menerima telepon dari seorang petinggi polisi yang memerintahkannya mencabut dakwaan pada Park Kang-hyun. Detektif Wang menjadi kesal sekali. Sementara itu Choi Min Jae dimarahi oleh teman-temannya di divisi investigasi karena mereka yakin bahwa Min Jae lah yang menjebak Park Kang-hyun. Mereka menggeledah ponsel Min Jae, namun Min Jae melawan dan berusaha mempertahankan ponselnya. Tentu saja dia tak akan bisa menghadapi 4 orang polisi senior itu. Tiba-tiba, Park Kang-hyun muncul di sana dan menyuruh semua orang keluar selain Min Jae. Akhirnya Choi Min Jae mengakui bahwa dia adalah orang detektif Wang yang ditugasi memata-matai Park Kang-hyun. Namun dia menyelesaikan laporannya dengan status tidak ada tuduhan. Park mengatakan bahwa itu tak mengubah apapun, tapi mungkin kondisi kedepannya akan lebih sulit buat mereka berdua. Lalu dia meninggalkan Choi Min Jae. Keesokan malamnya, Choi Min Jae menemui Wang In-ho dan mempertanyakan mengapa Wang menangkap Park walaupun laporannya mengatakan tidak ditemukan sesuatu yang bisa dijadikan dakwaan. Detektif Wang mengatakan bahwa Sersan Choi, ayah Min Jae, pernah memenjarakan Park Kang-hyun karena penggunaan narkoboy. Kemudian Wang In-ho memberikan catatan terbunuhnya ayah Min Jae seperti yang dijanjikan. Di dokumen itu menyebutkan bahwa Sersan Choi Dong-soo, ayah Min Jae, bergabung dengan organisasi Yeonom.
yaitu organisasi swasta yang membiayai polisi untuk melakukan tugasnya. Hal itu terjadi karena di zaman itu kondisi keuangan kepolisian belumlah memadai, sehingga tak jarang para polisi tak bisa menangkap penjahat karena tidak ada pendanaan. Organisasi ini awalnya mendapat pujian karena menuai keberhasilan di mana-mana. Namun, seiring berlalunya waktu organisasi Yenom disalahgunakan sebagai sebuah bisnis hukum. Dan ternyata Ayah Min-jae adalah salah satu pentolan Yenom di masa itu. Dia juga yang mendidik Park Kang-hyun menjadi seperti sekarang. Choi Min-jae mendengar cerita itu menyadari bahwa selama ini Wang In-ho memanfaatkannya sebagai putra Dong-su untuk mendekati Park Kang-hyun. Choi Min-jae menyatakan bahwa dia keluar dari misi ini. Namun Wang In-ho mengingatkan sekali lagi bahwa Choi Dong-su terbunuh oleh Yeon-nom. Dan ini adalah kesempatan Min-jae untuk membekukan organisasi itu melalui Park Kang-hyun. Walaupun dia sudah terbukti pernah mengkhianati Park, namun Park Kang-hyun tetap mengikutkan Min-jae dalam tugas-tugas divisi mereka. Suatu waktu mereka menangkap seorang preman bernama Yong dan memaksanya untuk berbicara. 도박장에서는 꽁지꾼으로 불법 대부업하고 나영민 카지노에서 Choi Min-jae tak setuju melihat cara kekerasan dalam menanyai tersangka pun berusaha menghalanginya. Tapi tak disangka kali ini Park Kang-hyun tak berlaku lunak lagi. Dia melukai kening Choi Min-jae. Melihat Park yang tak segan-segan melukai anggota sendiri, Yong menjadi ketakutan dan akhirnya mengakui bahwa Na Yong-bin baru saja membuka usaha pembuatan obat terlarang. Obat ini merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia pernarkoboyan, karena dia bisa dicampurkan ke dalam kopi dan menciptakan sensasi yang luar biasa. 커피랑 섞으면 냄새가 아예 안 나. 그러니까 커피 완벽한 거지. Park Kang-hyun memberi pilihan pada Yong. Dia akan membantu Park dalam membuktikan kejahatan Na Yong-bin atau dia akan masuk penjara selama 5 tahun. Akhirnya Yong mau membantu Park jika Park Kang-hyun bisa mendanainya sebanyak 2 juta won untuk memasuki bisnis tersebut. Keesokan harinya Park Kang-hyun menemui para petinggi Yeonam untuk meminta dukungan dalam hal pendanaan. Namun sayangnya mereka menolak untuk membantu Park Kang-hyun kali ini. Park yang kecewa lalu mengajak Min-jae menemui Kwon untuk meminjam uang yang dibutuhkan. Tapi sesampainya di sana ternyata Kwon sedang berada di luar negeri. Tak ada pilihan lain bagi Park Kang-hyun selain menghubungi Cha untuk mendapatkan uang senilai 2 juta won yang dibutuhkan. Min-jae berusaha menyadarkan Park bahwa jalan yang dipilihnya ini salah dan melawan hukum. Di sini Park mengatakan pada Min-jae bahwa sebagai polisi, mereka harus bisa berjalan di atas batas hitam dan putih. Mereka tak bisa selalu menjadi putih dan tak boleh menjadi hitam. Namun ada kalanya mereka harus menempuh jalan di antara keduanya. Jika Min-jae tak bisa seperti itu, maka sebaiknya dia berhenti saja menjadi polisi. Park Kang-hyun lalu menemui Cha di sebuah dermaga. Cha memberikan uang 2 juta won yang dimintai Park. Namun dia juga mengatakan bahwa dia memasang alat pelacak di tas tersebut. GPS는 가방 밑에 잘 박아뒀어요. Setelah itu Park memerintahkan Min-jae menyerahkan uang itu kepada Yong. Dia juga mengatakan setelah tugas ini lebih baik Min-jae meninggalkan divisi investigasi karena pekerjaan ini tak cocok untuk Min-jae. Min-jae lalu memberikan uang itu pada Yong, namun dia berpesan bahwa Yong harus melindungi uang itu jika tidak mereka semua akan mati. 회수 못하면 Yong lalu membawa uang itu pada Na Yong-bin. Semua aktivitas itu diintai oleh tim investigasi dari gedung yang bersebelahan. Sementara Na Yong-bin mulai mengaktifkan mesin pembuat narkoboynya, disaksikan oleh para investor yang hendak menanamkan modalnya pada bisnis kotor itu. Namun sayangnya pengawal Na Yong-bin yang melihat ada aktivitas mencurigakan di gedung sebelah, melaporkan bahwa mereka sedang dipantau oleh polisi. Na Yong-bin segera mematikan lagi mesin pembuatan narkoboynya dan dia mengumumkan pada para investor bahwa mereka sedang diintai oleh polisi. Namun tak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka hanya melakukan kegiatan mengolah kopi. 걱정 마시고 여러분들이 왜 비싼 라이센스 비용을 들여요? 경찰은 지금 영장도 Tiba-tiba tim investigasi melihat Yong mengangkat tangan ke kepalanya sebagai tanda bahwa mereka sudah boleh bergerak. Mereka pun segera menuju ke tempat tersebut. Namun Min-jae yang melihat seorang pemuda keluar dari gedung itu malah mengejarnya. Sementara di dalam Na Yong-bin bisa menebak bahwa Yonglah mata-mata yang membocorkan rahasia mereka pada polisi. Dia segera menyuruh anak buahnya menangkap Yong. Ketika Park Kang-hyun sampai di sana, Na Yong-bin dengan tenang menanyakan surat perintahnya. Park tak peduli.
Dia menyuruh Na menjalankan mesin tersebut. Namun Na Yongbin menelan catatan password untuk mengaktifkan mesin itu. Tapi dengan menarik mulut Na Yongbin, Park Kang-yeon berhasil mendapatkannya kembali. Lalu dia menyuruh anak buahnya menyalakan mesin tersebut. Ketika segelas kopi keluar dari mesin itu, Park Kang-yeon menyuruh anggotanya menangkap Na Yongbin. 체포해. Sementara itu, Min Jae berhasil menemukan pemuda yang dikejarnya diserang oleh seseorang yang membawa pisau. Min Jae melihat bahwa telinga kanan orang itu ada bekas luka seperti ciri-ciri pembunuh Sersan Lee Myung-ju. Mereka pun bertarung di sana sementara si pemuda berusaha melarikan diri dari tempat itu. Dengan kemampuan bela dirinya, Min Jae berhasil mengalahkan pria yang menyerangnya itu. Dia lalu menghubungi Park Kang-yeon, namun ternyata pria itu bangkit kembali dan menusuk Min Jae dengan 2 kali tusukan. Min Jae kembali menjatuhkan pria itu, namun luka di perutnya membuatnya menjadi lemas. Dia ingat peluit ayahnya yang selalu dibawanya. Dia lalu mengeluarkan peluit itu dan meniupnya dengan tenaga yang tersisa. Park Kang-yeon yang mendengar peluit itu segera memburu ke arah asal suara. Sementara pria yang menjadi lawan Min Jae tadi kembali sadar dari pingsannya dan bersiap menghabisi Choi Min Jae. Namun tiba-tiba beruntung Park segera muncul di sana dan menembak pria itu. Tapi seorang anggota Park melaporkan bahwa Yong dan uang 2 juta won mereka hilang. Ternyata Yong mengganti tas tersebut sehingga tak terdeteksi lagi di ponsel Park Kang-yeon. Keberhasilan Park menangkap bandar narkoba terbesar itu menjadi pemberitaan di media keesokan harinya. Namun di malam hari Park menerima telepon dari Cha yang menanyakan uangnya. Dia menawarkan sesuatu yang harus dilakukan Park untuk melunasi hutang 2 juta won tersebut. Di rumah sakit, Min Jae dikunjungi oleh rekannya yang memperlihatkan hasil investigasi pada Lee Man-sok yang ditangkapnya di klub Na Yongbin waktu itu. Ternyata di foto sebelum penangkapan itu dia tak memiliki bekas luka di telinganya. Hal itu membuat Min Jae mengingat sesuatu dan bergegas bangkit dari tempat tidur. Dia menemui Park dan mengatakan bahwa orang yang menikamnya memiliki bekas luka di telinga kanan. Luka di telinga Lee Man-sok adalah luka baru. Choi Min Jae langsung menuduh bahwa otak dari pembunuhan Sersan Lee Myung-ju adalah Park Kang-yeon. 반장님이 죽였으면 만들고 체포했습니다. Park segera menyadari bahwa Provos menanamkan penyadap pada Min Jae. Dia segera mengambil alat penyadap itu dan hendak keluar dari mobil Min Jae. Namun Min Jae menghalanginya dan mengatakan bahwa Park Kang-yeon sudah terperosok ke zona hitam. Tidak lagi berada di area abu-abu seperti yang ia katakan sebelumnya. Park Kang-yeon kemudian turun dari mobil, namun tak disangka-sangka, ternyata dia hanya memutar dan menarik Choi Min Jae keluar dari mobil itu. Kemudian memukulnya dan memasukkannya ke bagasi. Dia membawa mobil itu ke dermaga dan menemui Cha di sana. Cha lalu meminta Park Kang-yeon untuk menjemput pengiriman narkoboy Cha sebagai pembayar hutang 2 juta won yang tak bisa ia bayarkan. Namun sebelum Park berangkat, Cha mendorong mobil itu ke laut. 딱 보니까 반장님 뒤통수 깔라고 알고 있더만 깨끗이 쳐. Park yang masih punya rasa kemanusiaan mencabut pistol dan menodongkannya ke kepala Cha. Dia menyuruh Cha memilih mengeluarkan Min Jae dari mobil atau Park akan menembak kepalanya. Cha lalu membuka pintu mobil dengan remote control sehingga Min Jae berhasil keluar dari bagasi dan berenang ke atas. 겨우 이겁니까? Park Kang-yeon lalu membawa Min Jae untuk menjemput narkoba yang diminta Cha. Sesampainya di dekat kapal yang dituju, Park memberikan sebuah pistol pada Min Jae dan mengatakan bahwa kali ini dia harus mengikuti perintah Park. Lalu Park Kang-yeon naik ke kapal dan meninggalkan Min Jae di perahu karet. Mereka lalu melakukan pertukaran. Salah satu anak buah bandar narkoboy itu turun ke perahu untuk mengambil uang yang dibawa oleh Park. Ketika mereka mulai menghitung uang, anak buah si bandar yang masih ada di perahu karet berteriak karena dia melihat banyak perahu polisi menuju ke sana. Min Jae segera melumpuhkan orang itu. Bandar narkoboy itu pun menjadi curiga karena anak buahnya yang turun ke bawah tak kunjung kembali. Seorang anak buahnya yang lain melihat ke bawah tepat ketika Min Jae sudah naik ke atas dan menjatuhkannya ke laut. Seketika terjadi kerusuhan di sana. Mereka sama-sama mengeluarkan senjata dan terjadilah baku tembak di atas kapal itu dan Park Kang-yeon tertembak.
Dia juga sudah terjepit dan tak bisa menghindar lagi. Beruntungnya para polisi yang menuju ke sana tiba tepat waktu. Bandar narkoboy itu pun dapat dibekuk. Sementara di dermaga, Cha juga ditangkap berdasarkan bukti-bukti bahwa dia melakukan transaksi tersebut. Di kantor polisi, Yong kembali mengantarkan uang 2 juta won yang disembunyikan. Ternyata semua itu adalah skenario dari Park Kang-yoon. Dia menyuruh Yong menyembunyikan uang itu dan mengembalikannya ke kantor polisi tepat jam 11 malam. Park Kang-yoon memainkan perannya dengan sangat baik. Dia menjebak Na Yong-bin dengan uang dari Cha. Di sisi lain, dia sekaligus menjebak Cha. 반장님, 이게 재밌습니까? Namun tak disangka Wang In-ho muncul di dermaga itu dan mengatakan bahwa dia akan menahan Park Kang-yoon atas dasar memalsukan tersangka dalam kasus pembunuhan Sersan Lee Myung-ju. Choi Min-jae yang tak menyangka tindakan detektif Wang menjadi terkejut dan merasa bersalah pada Park Kang-yoon. Ternyata itu adalah ulah dari organisasi Yonam. Mereka menjadikan Park tumbal untuk melindungi putra Direktur Kim yang terlibat dalam pendanaan usaha hitam Na Yong-bin. Putra Direktur Kim ini adalah orang yang dikejar oleh Min-jae sewaktu penangkapan Na Yong-bin. Beberapa hari setelah itu Min-jae mengunjungi Park di tahanan. Dia merasa bersalah tentang penangkapan Park ini. Namun Park Kang-yoon tak menyalahkannya. Dia sudah tahu bahwa Yonomlah yang menumbalkannya. Dia tak menyesali keadaan itu karena target yang dikejarnya menangkap Na Yong-bin dan Cha sudah berhasil. Dia juga berpesan pada Min-jae agar menjaga perahunya. 이놈들 살았을까 죽었을까? Keesokan harinya Min-jae menemui Wang In-ho dan hal yang mengejutkan adalah bahwa ternyata detektif Wang mengetahui bahwa Park Kang-yoon tidak bersalah. Namun dia tidak mungkin menolak perintah. Setelah kembali ke rumah, dia membuka file lama investigasi kematian ayahnya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Pembunuh ayahnya Jo Yong-bae ternyata adalah tukang servis keliling yang ditemui Park waktu itu. 죽인 최동수 경의 아들입니다. Dia menanyakan sesuatu pada Yong-bae lalu pergi. Keesokan harinya, Choi Min-jae menemui pemimpin kepolisian dan meminta bertemu dengan petinggi polisi yang terkait dalam kasus kematian ayahnya. Dia adalah kepala pimpinan divisi ayahnya yang waktu itu memberikan peluit Sersan Choi Dong-su padanya. Min-jae lalu memberikan bukti-bukti yang dikumpulkannya tentang pembunuhan polisi. Dia juga merinci keterlibatan organisasi Yonam dalam setiap kasus yang ditangani di lapangan. Dia juga melampirkan bukti bahwa Kim Jun-gyu yang merupakan putra dari donatur terbesar Yonam yang terlibat dalam masalah ini sudah dikirim ke Eropa. Min-jae mengatakan bahwa dia bersedia mengamankan bukti-bukti itu jika Yonam mau mengatur pembebasan Park Kang-yoon. Petinggi polisi itu tak ada pilihan lain selain menyetujui permintaan Choi Min-jae. 자네 부친보다 더 독하군. Keesokan harinya, Park Kang-yoon pun dibebaskan. Ketika Min-jae menjemputnya, dia mengungkapkan kekagumannya kepada Min-jae yang berkembang sangat pesat dalam menyikapi hal-hal rumit di lapangan. Pesan moral dari film ini adalah bahwa terkadang segala sesuatu tidaklah seperti yang terlihat. Jangan terburu-buru menghakimi seseorang karena kita tidak tahu apa yang dilakukannya di balik itu. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Masih akan kembali dengan film-film menarik lainnya. See you guys!